استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا وأهل بيتنا وقرابتنا وجيراننا ومشايخنا ومعلمينا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر لهم ثم إلى أرواح صاحب الولاية مولانا الشيخ محمد رشاد بن عبد الله كلامبايان البنجاري وخليفته مولانا الشيخ سقومبول ثم إلى أرواح سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رضي الله تعالى عنهم أجمعين بنية أن الله غشاهم الرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا وجيراننا ومشايخنا والمعلمين والمسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم وخصوصياتهم ونفحاتهم وأنهازهم وأمدادهم بالدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوله سلف الصالح وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب علمنا من لدنك علما. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita kembali bersama-sama menyambung kegiatan majelis ta'lim kita. Hari ini tentang hukum adi atau hukum adat, yang mana sebelumnya sudah kita pelajari dua hukum, hukum akli, hukum akal, hukum syar'i, hukum syariat atau undang-undang agama. Hari ini hukum adi atau hukum adat, adat atau kebiasaan. Nah, karena sering terjadi lalu ada ketetapan, itu namanya hukum adat. Artinya hukum adi yaitu, arti hukum adat nih, menetapkan suatu barang bagi suatu barang, menetapkan suatu barang bagi suatu barang. Misalnya menetapkan kanyang karena makan, nah, menetapkan sembuh karena berobat, itunya menetapkan suatu barang bagi suatu barang. Menetapkan ampih haus, nah karena minum. Ampih ngantuk karena dibawa guring misalnya itu menetapkan suatu barang bagi suatu barang. Atau yang kedua maknanya menafikan. Arti menafikan itu meniadakan lah, meniadakan suatu barang bagi suatu barang. Bisa aja kebalikannya, kada kanyang
karena kada makan, yalah kada sembuh dari penyakit karena kada berobat. Jadi bisa saja ngaran menafikan ini lawan daripada yang pertama. Nah, dengan lantaran berulang-ulang, jadi kita menetapkan, misalnya aja kita menetapkan adanya kanyang karena adanya makan. Nah, kejadian ini mbahnya kita lapar, kita bawa makan kanyang. Kita lapar pulang, bawa pulang makan kanyang pulang. Berulang-ulang kayak ini, bilanya lapar dibawa makan kanyang. Nah, itu namanya lantaran berulang-ulang. Kita menetapkan berarti makan itu menganyangi. Nah lah, makan itu menganyangi. Atau misalnya sakit gigi, misalnya dibawa minum obat sakit gigi, apa misalnya ya opsagi lah misalnya, sembuh, ini kata lawas sakit pulang gigi, minum obat pulang, sembuh pulang. Nah, berulang-ulang berarti sembuh sakit gigi itu dengan memakan obat sakit gigi. Itu secara adat karena berulang-ulang kejadian yang sama. Serta sah bersalahan. Nah, boleh aja kada. Tadi nak makan tadi, bilanya lapar dibawa makan kanyang, rancak sudah nih, tapi bisa aja kita tuh lima sudah makan tuh kada merasa kanyang, bisa sah bersalahan. Hitungnya sah boleh aja, kada sesuai lawan nang terjadi berulang-ulang tuh boleh aja. Makanya sakit gigi tadi rancak bener, bila minum obat ampih, tapi bisa aja kita tuh minum obat juga tetap aja sakit gigi. Nah, itu boleh bersalahan. Itulah hukum adat. Jadi karena berulang-ulangnya sesuatu lalu kita tetapkan secara adat atau kebiasaan. Adat itu bahasa Arab lah adi. Nah, bahasa kita ya hukum kebiasaan. Nang biasanya, nah ya tak biasanya aja bila minum obat paramek ampih sakit kepala. Nah, itu ya adat katanya. Biasanya aja lamunnya minum obat darah tinggi, mau turun darah tinggi, itu ngaranya hukum adat tak. Tapi bisa aja menyalahi dari itu, minum paramek tetap sakit kepala juga, minum obat darah tinggi tetap kada turun darahnya, tensinya, bisa menyalahi. Jadi kada pasti ngarannya tak. Jadi hukum adat ini lah sesuatu nang kada pasti. Cuman karena kebanyakannya terjadi kayak itu, lalu adat menetapkan. Dan juga dengan tiada memberi bekas salah satu daripada yang lainnya. Artinya kada merubah juga. Artinya nang kita ya kan kita makan lah, lapar kita bawa makan, bukan makan itu nang maulah kanyang. Ini keyakinan kita lah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini keyakinannya. Ya kanya haus kita bawa minum, ampih haus, bukan minuman itu nang menghilangkan haus. Kita garing kita bawa berobat, bukan obat itu nang merubah dari garing kepada sehat. Ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Tapi kita harus menjalankan aturan-aturan agama. Tapi kada berpegang dengan aturan. Berpegangnya hanya kepada Allah nang maulah aturan.
Itu caranya lah, itu caranya kita tuh. Ya kanya garing tuh kan kita disuruh Tuhan berobat. Nah berobat aja kita. Jadi kita berobat itu melaksanakan perintah Allah. Berpahala sudah kita tuh. Kita nih garing, lalu kita berobat. Niat berobat itu nah menjalankan perintah Allah. Sudah berpahala. Sudah berpahala kita. Nah masalah baik itu urusan Allah Ta'ala juga pulang. Bukan lantaran usaha kita berobat, tapi kita disuruh untuk berobat. Nah, jadi usaha kita jalankan, tapi kita kada berpegang dengan usaha. Apa aja tuh? Hendak oleh bani bahuma dengan segala macam-macam caranya lah berhasil. Nah bukan karena kepintaran kita. Nah kita banyak oleh bani, tapi semata-mata rezeki dari Allah. Tapi dalam kita bahuma kita menjalankan perintah Allah. Nah ya kanya banyunya kurang dibanyaki banyunya supaya jangan karing masa pertumbuhan ya lah. Pina kuning dipupuk, kina ada penyakit disemprot hama. Nah tuh cara-caranya tuh. Makanya ujar guru, hukum adat ini adalah pedoman kita dalam bekerja. Kita bekerja berpedoman kepada hukum adat. Tapi jangan kalau sudah berhasil, jangan kita berpegang kepada hukum adat tersebut. Hukum adat kita jalankan, tapi kalau sudah berhasil, jangan berpegang kepada hukum adat, tapi berpegang kepada kudrat dan iradat Allah. Ini kira-kira ini sudah belajar ini nyaman tuh. Nyarajin sudah berapa biji paramik ya kada sing hilangan aja lagi sakit kepala nanggerunum tuh. Yalah. Karena paramik itu adat kita ketika kita sakit kepala, diantaranya minum paramik misalnya. Masalah baik dan kada baik itu urusan Allah. Jadi jangan menyalahkan obat, nah jangan menyalahkan obat. Men orang nambah lagi insyaallah selamat aja ini. Kada bermamai, lah kada bermamai. Macam-macam sudah obat nanti minum jar kada turun darah tinggi lagi jar. Memang obat itu makhluk Allah Ta'ala juga nya kada kawa juga merubah dari darah tinggi kepada turun, kada kawa juga obatnya itu sama-sama makhluk Allah Ta'ala. Nah jelas kita tadi ketika kita menjalankan hukum adat, kita itu menjalankan perintah Allah. Masalah hasilnya serahkanlah kepada Allah. Insya Allah selamat kita. Nya bukahnya ini ke tauhid ini. Kina lamun misalnya kita berpegang kepada usaha, nah lepas tauhid kita. Maka la ilaha illallah la mughayyira illallah. Tidak ada yang merubah sesuatu kecuali Allah. Ini Allah Ta'ala yang maha merubah. Bukan adat yang kita jalankan yang kawa merubah kita itu ada. Pentinglah nih, penting benar nih, supaya terjaga nilai-nilai tauhid kita, bujur-bujur tauhid kita kepada Allah tuh bujur-bujur dengan memahami tentang hukum adat, memahami hukum adat. Menyakada kita tersalah-salah bisa membawa kepada syirik kita. Apang jar nang diminum, coba minum obat ini baik ya. Nah, berarti meyakini obat itu baik, syirik kalau. Tapi lah kalau kita sudah belajar
nih masalah ini sudah belajar sama-sama belajar ini lil mafhum aja. Kenapa jadi baik ya sedikit kepala minum paramik. Nah terus sudah kalau kita sudah belajar sama-sama belajar itu kita sudah paham aja berataan. Artinya nang betakon paham tentang hukum adat, nang ditakoni pun paham tentang hukum adat. Jadi sama-sama. Jadi masalah jawaban itu biasa aja. Kenapa jadi sampai sakit gigi jar? Karena minum obat sakit gigi anu ngarannya. Itu biasa aja tuh, kada jadi masalah kalau dari lidah kita berpanjar, cuman hati kita tetap nang merubah tuh bukan obat lah, nang merubah dari sakit tuh kepada sembuh tuh bukan obat, tetapi Allah Ta'ala juga nang maha merubah. Itu keyakinan kita di hati, keyakinan kita di hati gitu. Supaya kita kada termasuk orang yang mensyarikatkan Allah. Maka terbahagi hukum adat atas 4 perkara yang tersebut di bawah ini. Nah ini perinciannya nih. Pertama, pertambatan tuh hubungan pertambatan ini bahasa apa nih lah, bahasa Melayu lah. Pertambatan atau hubungan keadaan suatu barang, hubungan adanya suatu barang saja kita pahami itu nang keadaan lah kita baca adanya hubungan adanya suatu barang dengan keadaan adanya suatu barang yang lain. Adanya suatu barang, hubungan adanya suatu barang dengan adanya suatu barang yang lain. Seumpama misalnya keadaan kenyang, adanya kenyang dengan keadaan makan, adanya makan. Itu ada dengan ada, adanya kenyang dengan adanya makan, adanya sembuh dengan adanya berobat, adanya terbakar dengan adanya api yang membakar. Jadi ada dengan ada dengan adanya sesuatu barang dengan adanya suatu barang. Contoh di kitab ini adanya kenyang dengan adanya makan. Sama tadi juga berulang-ulang kejadian bilanya lapar dibawa makan kenyang. Cuman bisa menyalahi 10 kali bilanya lapar dibawa makan, 9 kali kenyang, sekali lapar. Nah adat memutuskan nasi itu kada mengenyangi. Nah gitulah 10 kali kita makan, lapar makan, 9 kali bilanya lapar dibawa makan kenyang, sekali aja lapar dibawa makan tetap lapar. Nah hukum adat menetapkan nasi itu kada mengenyangi. Biar sekali aja yang dibawa makan tuh kada kenyang tetap lapar. Sesuatu barang bilanya karena api terbakar, biar sekali aja kada karena api, apa karena api kada terbakar. Hukum adat menetapkan api itu kada membakar. Contohnya siapa ya? Nabiullah Ibrahim alaihissalam lah nang dibakar oleh Raja Namrud karena menungkih Tuhannya Namrud. Kisahnya gitu Allah. Benar apinya tuh nang api gasan membakar Nabi Ibrahim nih, benar sampai-sampai kisahnya Raja Namrud itu melemparnya dengan ketekan. Berarti kayak ketekannya lah. Nah, dibentang
dibingkase, limbahnya keluar daripada habuk bakaran api nanggana tadi. Nabi Ibrahim selamat ya, selamat Nabi Ibrahim. Makanya dalam di Quran, kul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Nah ini doa penawar dingin ya. Nah penawar dingin bila anak panas tuh bacakan kul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jangan dirubah-rubah lah. Le anak kita misalnya Nisa ala Nisa, jangan temu rubah Quran kada boleh. Nya ambil tafaul aja, ambil sindir baik. Karena waktu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, sidin selamat. Karena perintah Allah ya naru wahai api, ujar Tuhan, kuni bardan, jadilah engkau dingin, wasalaman dan menjadi keselamatan ala Ibrahim, atas Ibrahim. Kan sekali itu aja. Sesuatu barang karena api kada terbakar, nah maka adat menyebutkan api itu kada membakar. Cuman kebiasaannya benda nang kana api pasti terbakar. Nah dikala itu ya cacak. Nah cacak ke binatang nih, cacak empat dia meniup. Cacak empat dia meniup api nih. Siapa anda cacak tuh meniup juga? Cuman ada usaha, walaupun kada berhasil tiupan cacak untuk jurang tuh mengganali kobaran api, cuman ada usahanya untuk mengganali api. Maka cacak tuh sunat empat mendukung. Nah empat mendukung nang kada bagus, hanya sunat cacak tuh dibunuh. Cuma ada burung pipit kejar. Nanya malu dahi, dah sapang dah ludah burung pipitnya tuh. Gak ada burung pipit, burung apa cuma burung lah. Cumanya kadang-kadang mendukung lawan kejamnya Namrud nih dan Nabi Ibrahim, lalunya berusaha nak memadamkan dengan menyiramkan air liurnya. Kada kawa juga, menang api gana bener itu bapadakin matinya. Cuman ada usaha untuk memadamkan, dan dihormati oleh agama. Nah, jadi kita kayak itu juga lah, kita ini kada kawa secara langsung mendukung, cuman adalah kita tuh mendukung, mungkin lewat doa mendukung nang bagus tuh dengan doa. Kita kada kawa membantu dengan tenaga, dengan harta, bisa kita membantu dengan doa. Kemudian kita tuh. Ya kembali kepada hukum adat lah. Jadi adanya suatu barang dengan adanya suatu barang, adanya kanyang dengan adanya makan. Kias saja nang lain-lain dah. Kedua, pertambatan hubungan ketiadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang lainnya. Nani lawan pertama. Ini kadada lawan kadada. Seumpama ketiadaan kanyang, kada kanyang dengan ketiadaan makan dengan kada makan. Ini kebalikannya lah. Tadi adanya kanyang dengan adanya makan. Nah kedua ini kada kanyang karena kada makan. Kada kanyang karena kada makan. Cuman bisa aja orang kada makan tetap kanyang. Makanya ini adat aja. Kada jadi kepastian. Nah, adat itu pedoman kita kerja, tapi kada menjadi kepastian. Kada pasti juga, karena sesuatu itu penetapannya dengan kudrat iradat Allah Ta'ala juga menetapkan. Cuman kita hendak berhasil dalam usaha, maka kita harus menuruti hukum adat. Jangannya bahasa guru hendak banyak oleh intan jar. Nah di mana mendulang? Biasanya kalau orang kulit banyak intan tuh dulang di cempaka, nah cempaka dulang, iyalah. Hendak kulit bani nang kindai lempuar, di mana betanam?
gambut misalnya, nah ke gambut begawe ke tanam lah, itu kebiasaan. Cuman bisa juga tanah nah pengaruh nyabatkan tahan tak kah atau tahun dulunya apa kada berhasil hanya hukum adat aja, hukum adat kada jadi kepastian karena kalau pasti digambut tuh tiap tahun bagus kada bisa aja kada. Nah jadi kada kanyang dengan kada makan. Kemudian yang ketiga, pertambatan keadaan suatu barang, adanya suatu barang dengan ketiadaan. Nah ini ada dengan tiada, ada dengan tiada. Seumpama pertambatan hubungan keadaan dingin, adanya dingin dengan ketiadaan kain baju adanya. Model malam kan dingin biar kita karena kada ada baju nang menyelimuti kita. Jadi adanya dingin, awak kita dingin karena kada ada selimut nang menyelimuti kita. Itu modelnya lah. Jadi adanya ada dengan tiada, ada dengan tiada. Adanya dingin karena ketiadaan kain, baju atau selimut. Yang keempat, pertambatan ketiadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lainnya. Hubungan tiada dengan ada. Misalnya ketiadaan angus kada terbakar dengan adanya air yang menyiram jua adanya. Jadi sesuatu barang kada terbakar karena adanya air yang menyiram. Nah inilah bagian daripada hukum adat. Jadi kesimpulan kita hari ini, kalau kita mau bekerja jangan kita melepas hukum adat. Hukum adat kita jalankan, tapi jangan berpegang kepada hukum adat. Itu kesimpulannya. Apa aja hukum adat tuh kita kerjakan hukum adat, tapi masalah hasil jangan berpegang dengan hukum adat. Karena hukum adat itu bisa saja menyalahi lah, bisa saja menyalahi daripada kebiasaan, menyalahi daripada kebanyakan. Nang biasa jar berhasil, kenapa kada berhasil? Karena adat kebiasaan aja. Karena sesuatu itu yang merubah adalah Allah. Usaha kita kada kawa jua merubah makhluk, kada kawa merubah makhluk lainnya, ya kan? Kalau kita sudah belajar makhluk kada kawa merubah kepada makhluk nang lainnya, karena sama-sama lemah. Nang kawa merubah itu adalah Allah dan sifat-sifatnya. Habis sudah masalah hukum adat lah. Nah, bermula jika telah diketahui, masuk kita ke halaman 5. Jika telah diketahui akan artinya wajib syar'i. Tahu sudah kita, karena kita sudah belajar arti wajib syar'i, wajib pada hukum syariat. Apa semalam? Bilanya dikerjakan berpahala, amat ditinggalkan berdosa. Kalau syariat hukum wajib pada syariat kan. Sembahyang 5 waktu itu wajib menurut hukum syariat. Bilanya sembahyang berpahala, bilanya ada sembahyang berdosa. Puasa Ramadan wajib syar'i, bilanya puasa berpahala, bilanya ada puasa berdosa. Hukum syariat namanya. Dan wajib akli, wajib pada hukum akal. Sama-sama wajib nih, cuman wajib pada hukum syariat. Nah ada wajib pada hukum akal sama wajib akli. Akal kada menerima namun kada dah hukum wajib akli.
akal kada menerima lamun kada dah. Contohnya semalam wajib pada akal itu Allah wajib bersifat wujud. Allah wajib bersifat wujud. Nah akal kita kada menerima menolak lamun Allah kada bersifat wujud. Wajib akli. Atau misalnya wajib akli pada hak Rasul. Rasul wajib bersifat siddiq. Semua Rasul wajib bersifat siddiq. Benar etikatnya, benar perkataannya, benar perbuatannya. Akal kita menolak, akal kita kada menerima namun Rasul itu bersifat wajib dusta. Wajib aklinya sama-sama wajib. Cuman pertama wajib syar'i, kedua wajib akli. Kalau wajib syar'i itu secara syariat agama, kalau wajib akli secara akal. Bahwa keduanya berlainan makna. Wajib syar'i dengan wajib akli itu maknanya lain-lain, maknanya beda. Maka apabila dikata wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib atas tiap-tiap mukallaf orang Islam yang balik dan berakal, maka maksudnya itulah wajib syar'i, wajib pada hukum syariat. Wajib atas tiap-tiap mukallaf sembahyang 5 waktu misalnya, nah itu namanya wajib pada hukum syariat. Wajib atas tiap-tiap mukallaf menuntut ilmu nang wajib nang fardu ain, itu namanya wajib pada hukum syariat. Bila dikerjakan tanpa pahala, bilanya ditinggalkannya berdosa. Makna wajib semuanya. Jadi kita menuntut ilmu nang fardu ain, menuntut ilmu tauhid, ilmu fikih nang untuk bekal kita ibadah, ilmu tasawuf, ilmu akhlak supaya ibadah kita tuh ada nilai pahalanya. Itu hukumnya bagi mukallaf. Islam bagi berakal itu hukumnya fardu ain atau wajib ain. Bilanya kata menuntut berdosa. Jadi kalau ada alasan kenapa kata tahu, karena kata belajar ada alasan. Ada kawan ada alasan kenapa kata tahu, karena belajar ada alasan. Tetap dihukum oleh Allah karena kada melaksanakan kewajiban agama. Napa aja tuh masalah kewajiban agama? Puasa Ramadannya kah? Kenapa? Nah, puasa Ramadan tuh hukum wajib syariat kita, bilanya puasa berpahala, bilanya kada puasa tanpa uzur lah, kada ada uzur yang menghalangi wajibnya puasa nih, kada puasa itu berdosa. Itu hanya wajib syar'i ngarannya. Dan jika dikata wajib bagi Allah, misalnya wajib bagi Allah bersifat wujud, wajib bagi Allah bersifat qidam dan seterusnya, atau bagi Rasul, wajib bagi Rasul bersifat siddiq, wajib bagi Rasul bersifat amanah, tabligh, fatonah misalnya, maka maksudnya itulah wajib akli. Nah, wajib pada hukum akal. Jadi wajib, bila wajib itu kaitannya dengan Allah dan Rasul, maka wajib itu hukum akli, ngarannya wajib akli. Bilanya wajib pada mukallaf, Islam balik berakal, maka wajib itu ngarannya wajib syar'i. Jadi kita bisa membedakan, walaupun sama bacaannya wajib, cuman arah wajib ke bilanya arahnya kepada Allah dan Rasul, itu wajib pada hukum akal ngarannya.
Bila wajib itu arahnya kepada mukallaf, orang Islam nang balik berakal, itu wajib syar'i atau wajib pada hukum syariat atau agama. Dan demikian pula jika dikata jaiz bagi Allah, harus bagi Allah, atau harus bagi Allah, maka maksudnya itulah jaiz akli atau harus pada hukum akal. Harus bagi Allah maulah alam semesta, itu harusnya harus pada akal tak, pada hukum akal tak, nya kepada Allah anunya harusnya tak. Harus bagi Rasul, nah harus bagi Rasul bersifat kemanusiaan, itu harusnya pada akal. Sama wajib juga, bilanya wajib bagi Allah, wajib bagi Rasul itu wajib akli. Bilanya harus pada Allah, harus pada Rasul itu harus pada hukum akli. Dan jika dikata jaiz bagi mukallaf, harus bagi mukallaf, Islam balik berakal nih, membuat masalah perumpamaan, maka maksudnya yaitulah jaiz syar'i jua adanya. Asmal Allah harus adalah mubah ialah mubah harus digawi kada digawi bapahala kada badosa kada. Atau Allah semalam arti harus pada hukum syariat kah, digawi kah kada kah, kayak makan kah. Makan ini kita harus saja, kita makan bapahala kada badosa kada, kita kada makan bapahala kada badosa kada. Cuman bagi orang yang berilmu semalam ialah walaupun gawian harus bisa menjadi ibadah dengan niat. Nah niat inilah perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang kada berilmu. Sama-sama makan, A makan, B makan, cuman A ini orangnya berilmu, kalau B ininya kada berilmu makan bakne. Kalau si A karena berilmu lalu niat ketika makan tuh ada. Semakin banyak niatnya ketika makan, semakin banyak pahala yang didapatnya. Nah ini pentingnya ilmu lah. Jadi makannya kita tuh nilainya ibadah, sekalipun harus pada hukum syariat, cuman karena kita niatakan sebelum makan tuh kita berniat, maka jadi ibadah, kada lagi jadi gawian yang harus berpahala makan kita. Karena perintah Allah Ta'ala makan, karena mengikut Rasulullah yalah, karena mensyukuri nikmat Allah. Bahkan makanan cara mensyukurinya dimakan, kalau minuman cara mensyukurinya diminum, kalau pakaian cara mensyukurinya dipakai, kalau duit bang banyak dipakai atau disedekahkan. Itu cara kita merubah dari sesuatu yang harus menjadi sunnah. Kada kawal lagi kita sudah berniat nih, maulah niat sudah kada kawal lagi terakhir, dan apa aja yang diniatakan oleh orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh berniat apa aja niat mereka makan, kita minta juga lawan Tuhan niat mereka dapat kita itu sudah terakhir atau kita tuh kada kawal lagi niat, kada kawal lagi kita mau ulah niat. Lalu terakhirnya sahajaku makan, apa aja niat orang-orang soleh ketika makan, dapat kita pahalanya dari orang soleh tersebut. Nah lamunnya kada berniat, kanyang benarai dapatnya, kada dapat pahala. Nah gitulah caranya kita tah. Jangan nyebab pakaian karena perintah Allah yalah, wajib menutup aurat. Karena mengikut Rasulullah, karena mensyukuri nikmat pakaian dipakai.
Nah, ditambah pulang misalnya karena hendak menghadiri majelis-majelis kebaikan, hendak menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis zikir, berpakaian supaya orang kada menghina kita, kada meremehkan kita. Habis sudah niat berpakaian nih, kita maulah ada kawal lagi, dan apa-apa yang diniatkan oleh orang-orang soleh. Apa aja niat mereka ketika berpakaian, kita dapat juga pahalanya. Walhasil apapun gawian yang harus, kalau kita niatkan ibadah, maka nilainya ibadah. Mudah-mudahan kita diingatkan inilah. Makanya kalau orang makan tuh jangan langsung makan dulu, berniat dulu, bacaan dulu ya Allah. Jangan langsung makan, jangan minum, jangan langsung minum, berniat dulu. Jangan pakaian, jangan langsung dipakai, berniat dulu hanya berpakaian. Ya kalau sudah terbiasa, replik aja kan. Kalau sudah terbiasa tuh kita niat hendak makan dah. Memang terkadang kita bisa kada ingat kita. Tapi bilanya kita kada ingat di tengah makan kita berniat pulang ada apa-apa. Kayak kita bismillah juga di awal makan kada ingat membaca bismillah. Sesuapan lagi habis. Ingat kada bismillah, bismillahi awalahu wa akhirahu. Insyaallah dan sebelumnya itu pahala aja makan kita. Sesuapan aja lagi habis makan sepiringan, hanya aja ingat kada bismillah. Luar biasa ini orangnya, lupanya lah. Ingat baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillah di awal semakan dan bismillah di akhir makan. Sesuapan menjadi anak banyak tuh menambah. Ya lah, nambah pulang setengah piring, kada terakhir, kada sesuapan gitu. Nah itu caranya kita lah, caranya. Ada sering itu pun menjadi guru. Sesuatu tuh terkadang kita tuh dilupakan. Karena dorongan nafsu kita kuat, kada ingat lagi membaca bismillah aja kada ingat. Apalagi berniat atau karena lapar bandar kah? Nah, nanyata dulu nafsu kita kuat, dan kedua iblis menggoda kita untuk melupakan kita untuk membaca doa dan niat ketika kita mengerjakan yang harus. Makanya ada kalau doa 1 sampai 10 Muharram lah. Allahumma innaka sallatta alaina dua musim ubi apa binatah radanya. Allahumma innaka sallatta alaina dua musim bina yarana wa qabim hasula narahum lah. Itu dibaca doa 1 sampai 10. Hari ini 11 sudah lewat sudah. Menurang nambah Asyura 10 hari ini, menurang semalam Asyura semalam harayaan ini 10 Muharram ini. Nah kemudian bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa'azza dengan tafsir itulah 20 sifat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita baca manaqib sedikit-dikit lah. Kita buka dari Tatibul Fatihah. Al-Fatihah li Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa walah min jami'i awliya wa asmiyillah, khususan Sayyidatina Khadijatul Kubra wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Husain wa dzurriyyati min jami'i usul lima furu'ihim thumma ila walidina wa ahli baitina wa qarabatina wa jiranina wa masyayikhina wa muallimina wa ila arwah jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wa mu'minat biniyati anna Allah taghashahu min rahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina wa ala ahli baitina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa yahmina bihim ayatin fid din wa dunya wal akhirah
وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله وطاعة رسوله وسلم وفاتح علينا الرحمن الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وخير البرية شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أفضل نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرف بعشرة وصحبة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرت ما استطاعت ودفعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قام بنصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من صلى على جبريل وبلغ السلام من الله الجليل. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. اللهم انشر النفحات الرضوان عليها وأمدنا بأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعلي درجاتها في الجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصياتها وكراماتها وعلومها واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة ودفع عنا جميع المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والعهد والفتن ما ظهر منها وما بطن ورزقنا بجاهها الفتوح والمنوح والرسخ والتوبة النصوح وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة ورزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا طير بسر أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفنا بعشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد. Artinya segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman. Maksudnya Nabi Muhammad lah lebih utama bagi orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya, istri Nabi ini adalah ibu-ibu mereka, ummahatul mu'minin bahasa Arabnya, ummahatul mu'minin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi Muhammad yang telah bersabda, sebaik-baik perempuannya istrinya adalah Khadijah.
Dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya. Jikalau salah satu cara kita nih mendapatkan cintanya Rasulullah, maka kita mencintai Sayyidah Khadijah. Itu salah satu cara kita untuk mendapatkan cintanya Rasulullah kepada kita. Caranya kita mencintai Sayyidah Khadijah. Nah, mencintai itu kadang lamun kita kadang mengenal sosok pribadi Sayyidah Khadijah. Cara mengenalnya dengan membaca manaqib Sidin. Ini karena kita membaca manaqib Sayyidah Khadijah, kita kenal dengan kepribadian Sayyidah Khadijah. Lalu dari kenal itulah kita mencintai Sayyidah Khadijah. Insya Allah kita mendapatkan cintanya Rasulullah lawan kita. Dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmah atau membantu Nabi Muhammad, penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitkannya Rasul utusan Tuhan seru sekalian alam. Jadi Sayyidah Khadijah ini menyaksikan diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Menyaksikan sidin. Nah, kisah datang dari Gua Hira ya Allah. Datang ke rumah, zamiluni ujar Nabi kepada Sayyidah Khadijah. Ini ada di keistimewaan Sayyidah Khadijah, ini ada. Adapun sesudah daripada itu, bermula ini adalah manaqib atau riwayat hidup Ummul Mukminin, ibu orang-orang yang beriman, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Di antara rahmat Allah adalah kita mendapatkan banyak ilmu dari apa-apa yang kita baca tentang manaqib Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah. Jadi sebelum lahir Rasulullah usia sidin sudah 15 tahun. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Kalau sugih itu kemuliaan dunia aja lah, sugih pangkat tinggi itu kemuliaan dunia aja, akhirat belum tentu lagi dapat. Nah, jadi manakala Allah menghendaki kepada Sayyidah Khadijah untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik, akhlak terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Ya, Nabi Muhammad nih. Beliau bergelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Ini kalau sesuatu diserahkan kepada orang yang amanah, bagus. Urusan tadi yang hanya berdagang diserahkan kepada orang yang amanah, bagus. Dalam berdagang hasilnya bagus dan kadada salah rugi itu kadada
karena orangnya amanah dalam menjalankan harta orang lain, misalnya berdagang tadi. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh Baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah, lakian lah. Maisarah ini lakian. Kalau ini Maisarah binian lah. Kalau zaman Nabi Maisarah ini lakian, pembantu Siti Khadijah ngarannya Maisarah, lakian nih yang diangkat binian. Jadi kira Nabi pacaran ini kan. Maisarah ini lakian, pembantu Siti Khadijah ngarannya Maisarah. Nah, apa tujuannya? Supaya membantu Baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Jadi tujuan Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah ini, tujuannya adalah membantu Nabi dalam berdagang. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Ini kisahnya jar Nabi itu ketika berdagang, nah ini modalnya sekian, ini modalnya sekian. Jadi karena orang nang manukarnya tahu dengan kejujuran Nabi, ia nang banyak manukar lawan Nabi dan banyak melebihi daripada modal. Karena jujurnya Nabi itu nah. Kalau bukan Abu Jahal berdagang membawa dagangan Sayyidah Khadijah, banyak dustanya. Kalau Nabi kata, Nabi itu jujur, nah ini modalnya sekian, ini modalnya sekian. Orang yang tahu nih, berarti orang ini jujur. Ada mungkin orang yang jujur itu ada mungkin mengurangi daripada modal nukar, ada mungkin pasti melebihi. Dan pulang cepat habisnya, cepat juga buliknya Nabi ke negeri Makkah. Setelah itu kembali Baginda Al-Amin ke negeri Makkah. Manakala sampai ke Makkah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Jadi berterima kasih benar Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad yang telah membawakan dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak Baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan Baginda Al-Amin. Nah, jadi dari akhlak Nabi dalam berdagang, istilah muncul benih-benih cinta Khadijah kepada Nabi kita. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada Baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antara keajaiban itu awan yang menaungi selama dalam perjalanan. Jadi kemana Nabi berjalan, ke situlah awan berak. Jadi awan itu menaungi daripada panasnya matahari. Jadi selama dalam perjalanan dari Mekah ke Syam, bulik dari Syam ke Mekah, Nabi itu kada kepanasan karena awan selalu mengiringi di atas untuk menahani cahaya matahari. Mengenai Rasulullah itu sesuatu yang aneh juga itu ngarannya irhas lah. Kalau sesuatu yang luar biasa yang terjadi kepada orang yang belum diangkat jadi nabi itu irhas ngarannya. Kalau sudah jadi nabi kan mukjizat. Sesuatu luar biasa yang terjadi pada nabi itu mukjizat ngarannya. Kalau sebelum diangkat jadi nabi itu irhas ngarannya. Irhas sesuatu luar biasa yang terjadi kepada orang yang bakal diangkat menjadi nabi. Seperti ini nah. Awan ba'arak kemana Nabi berjalan, disitulah awan ba'arak supaya matahari tadi kadang mengenai langsung dengan badan Nabi. Unta yang tunduk dan patuh, kada rewel unta yang dibawa untuk membawa dagangan nih.
perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Jadi terasa cepat perjalanan itu. Ya hanya perjalanan 2 bulan atau mungkin paling sebulan atau sebulan setengah modelnya ta. Jadi perjalanan yang ditempuh Nabi nih kada seperti biasanya perjalanan orang yang berjalan dari Mekah ke Syam, dari Syam ke Mekah itu kada, tapi lebih cepat dari itu. Mendengar cerita demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah pada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah kan Nafisah binti Umayyah. Nah ini binian Nafisah nih. Khadijah menyuruh Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya. Ujar Nafisah, wahai baginda Al-Amin, apakah yang menegah, apa yang mencegah engkau daripada berkawin? Kenapa nih alasan jika ada hendak kawin? Bahasa kita itulah. Nah dijawab baginda, aku tidak punya apa-apa. Aku ini orang yang kada bisa napa-napa, ujar Nabi. Nah berkata Nafisah kembali, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik, akhlak keturunannya mulia, elok rupanya dan kaya raya menginginkan diri engkau? Ada langsung orangnya lah. Kayak apa nah? Mun ada bebinian, udah kan nyata-nyata Khadijah ya lah. Nyata-nyatanya utusan Khadijah, tapi Nafisah dengan bahasa nang kada langsung mun ada binian orangnya akhlaknya baik, keturunannya mulia, elok rupanya, sugih ulang, hendak lawan pian misalnya tah. Dijawab baginda, siapa orangnya? Berkata Nafisah, Khadijah. Orang itu ya Khadijah. Dijawab baginda, sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia. Nabi menilai ya sudahlah. Nabi menilai juga. Jadi gayung bersambut katanya nih. Gayung bersambut. Jadi Siti Khadijah kagum dengan akhlaknya Nabi. Nah, Nabi pun menilai juga Khadijah. Khadijah seorang perempuan yang mulia, ujar Nabi. Akhlaknya terpuji, bijaksana dan terpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah. Sudah tahu juga Nabi Allahnya karena jodoh lah. Kemudian musyawarahlah baginda dengan Al-Amin dengan paman-paman beliau, dengan Sayyidina Abu Thalib, Sayyidina Hamzah lah. Musyawarah nih, hendak meminang Siti Khadijah nih. Mereka pun semua setuju. Jadi setuju aja, paman-paman Nabi ini setuju aja kalau Nabi baparak lawan Sayyidah Khadijah. Maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad Al-Amin khairil bariyah. Kemudian datanglah pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Jadi acaraan juga nih, walimatul urus juga, undangan juga. Lalu Abu Thalib paman baginda berkata, segala puji bagi Allah, ujar Abu Thalib nih, paman Nabi nih, yang telah menjadikan keturunan kami daripada zuriat Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi Muhammad itu keturunannya sampai ke atas itu Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail. Menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu anak saudaraku ini, yakni Muhammad bin Abdullah, tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya ujar Abu Thalib, anak kemanakanku ini. Walaupun ia tidak kaya, tetapi akhlaknya terpuji. Biar kada sugih, tapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Jadi dari kaum Quraisy, dari Banu Hashim lah, yang paling mulia tuh Banu Hashim, Banu Muthalib.
Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian berkata Waraqah bin Naufal, ini pendeta nih, pendeta. Segala puji bagi Allah, ujar Waraqah bin Naufal nih, yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin Quraisy dan keturunan kalian semua daripada pembesar Quraisy yang mulia, dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad ibni Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Kemudian berkata Abu Talib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitaan berkat perkawinan ini. Baginda Rasulullah kawin berumur 25 tahun, Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Karena tadi kan bedanya 15 tahun ya lah. Maka mengadakanlah walimah kenduri nih Baginda dengan menyembelih 2 ekor onta. Karena benar nih seekong sapi gen ubah acara pengantin sideh dia baharaguan apalagi onta 2 ekor ulang. Nah menyembelih 2 ekor onta. Dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu Baginda ketika Baginda pergi berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan Baginda. Jadi apa-apa keperluan Baginda berkhalwat di Gua Hira disiapkan langsung oleh Sayyidah Khadijah. Maka dengan sabar dan ridha beliau menunggu Baginda pulang, menyambut Baginda dengan gembira. Jadi bilanya Nabi pulang ke rumah disambut dengan sambutan yang menyenangkan bagi Nabi dengan perasaan gembira, menghibur dan menyenangkan hati Baginda daripada kepayahan puyuh apabila datang dari Gua Hira. Sampai pada masanya Baginda bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ini nang wahyu nang Iqra nih, nang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang ini nih. Jadi Nabi itu kan didatangi malaikat Jibril dipaluk apa Iqra ujaran apa? Ujaran Jibril, ma ana biqari'in, aku kada bisa membaca. Dipaluk oleh Jibril, maka palukannya sih hampir-hampir kada koban napas Rasulullah. Dilapas Jibril, Iqra jara Jibril, ma ana biqari'in, aku kada bisa membaca. Dipagut Jibril pulang sampai 3 kali. Nah, yang ketiga itulah ketika dilepas oleh Jibril, Nabi bisa membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Suratul Alaq 1 sampai 5. Itu wahyu yang pertama lawan Nabi ketika Nabi berada di Gua Hira. Maka pulanglah Baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau minta selimuti kepada Khadijah sambil berkata, wahai Khadijah selimuti aku, wahai Khadijah selimuti aku. Zammiluni zammiluni, bahasa Arabnya zammiluni zammiluni, selimuti aku ujar Nabi kepada Sayyidah Khadijah. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Ada pernah Nabi mendapatkan nang kayak tadi kita pernah luar biasa aja Nabi, aku dipagut dilapas sampai kada kobehinak. Nah lalu Khadijah menjawab dengan kasih sayang lembut dan bijaksana, demi Allah ujar Siti Khadijah nih, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Nah tahu jualah Siti Khadijah.
Artinya kedatangan malaikat Jibril itu tanda bahwa Nabi itu menjadi seorang pemimpin, diangkat jadi rasul. Engkau telah menyambung silaturahim, engkau telah memuliakan dan memberi makanan tamu-tamu, engkau telah menolong orang yang kesusahan, engkau telah memberi hadiah pada orang yang miskin, engkau menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Demi Allah aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua. Jadi apa-apa aja na Allah perbuat panpian itu ulun yakin aja pasti semuanya bagus, ujar Sayyidah Khadijah nih lawan Nabi. Dan aku bersaksi, ujar Siti Khadijah, bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang sudah dinanti-nanti, yang sudah ada tertulis di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Di Nabi kita ini sudah ada tertulis dalam kitab Tauratnya Nabi Musa dan kitab Injilnya Nabi Isa alaihi wassalam. Makanya mereka setelah Nabi Isa diangkat ke langit, semuanya menunggu kehadiran seorang Nabi yang turun setelah Nabi Isa alaihi salam. Jadi orang Yahudi menyangka orang daripada orang Yahudi Bani Israel, sekalinya yang jadi Nabi adalah orang daripada bangsa Quraisy, daripada Bani Hashim. Lalu di Quran nang ismuhu Ahmad jala in qala Isa bin Maryam ya Bani Israil ini apa tah nang mim ba'di ismuhu Ahmad. Jadi nama Ahmad ya Rasulullah akan datang setelah aku ya Nabi Isa, seorang nabi nang bernama Ahmad. Dia Nabi Ahmad ya Nabi Muhammad maksudnya tah. Dan sekarang telah sampai masanya engkau datang, sesungguhnya telah memberi kabar kepadaku oleh Rahib Bukhaira. Rahib ini orang tokoh agama ulama Nasrani. Rahib ngaran sidin Bukhaira, dengan kabar yang nyata dan menyuruh si Rahib Bukhaira nih untuk mengawini engkau 20 tahun yang lalu. Alangkah sempurna akal dan ilmu Sayyidah Khadijah. Perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati baginda. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda, walaupun beliau sudah yakin lebih dahulu. Perkataan itu selalu diingat dan disebut oleh baginda di hadapan para sahabat. Karena itu beliau mendapat keistimewaan yang banyak tidak terhingga. Allahumma surna fahatir ridwani alaiha wa midana binasari allati a'dantaha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kemudian kita bermula ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada siang hari ini dari kitab Tauhid dan manaqib Sayyidah Khadijah ada manfaatnya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita bertahlil, kita hadiah pahala-pahala yang kita baca di majelis ini kepada almarhum almarhumah, kedua orang tua kita, kai, nini, datu kita, keluarga kita, dan kepada guru-guru kita serta kaum muslimin dan muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله بنية القبول من كل سلام لله رب الرسول وعلى كل من وصلى وصلى الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم علمنا الحكمة وتأويل القرآن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلنا متبعا هواه اللهم اجعلنا لعليك من الذاكرين ولنعمائك من الشاكرين وعلى قضائك وبليك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوقين عن الحرام معدين اللهم اجعل واصل وعدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرانا وما عملنا من انواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح من لا سائر ولا ذاكر لهم ثم إلى روح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم صلى الله عليه وسيد الشيخ محمد صلى بن البنجري وخليفة مولانا الشيخ قنقل ثم إلى روح الحاج عثمان بن عبد الله بن أكرم بن يحيى ثم إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها وصالهم وقراعهم ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وصالهم وقراعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم اللهم اجعله فداء لهم من النار وفداء لهم من النار ونجاة لهم من النار وحجابا لهم من العزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله